Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini mohon maaf saya duduk di atas, bukan karena letak orang tua kita. Jadi mohon maaf duduk di atas supaya lebih nampak saja. Jemaah yang dimuliakan Allah, perbuatan dosa ini, perbuatan salah, perbuatan khilaf, bahkan disebut mata kita berzina, telinga kita berzina, tangan kita berzina, pikiran kita itu banyak buat dosa, banyak buat maksiat. Lalu bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala amalan, kalau kita amalkan, maka dosa-dosa kecil tadi akan diampuni oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan tuan-tuan guru kita, hadir juga bersama kita Tuan Guru Khalifah Bashir. Yang sama-sama kita muliakan para imam-imam masjid yang berkesempatan hadir, Imam Masjid Al-Wahdah, ketua beserta pengurusnya. Yang sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaja kita, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dipanggil nama. InsyaAllah semua kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini mohon maaf saya duduk di atas, bukan karena lebih mulia, enggak, biar lebih nampak saja. Duduk di atas ini, belakang kita orang tua kita. Jadi mohon maaf duduk di atas supaya lebih nampak saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sabdakan, ya ibadi, dalam hadits qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala firmankan, wahai hambaku, kita semua hamba Allah, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan, baik malam hari siang hari. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian senantiasa melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik malam hari ataupun siang hari. Melakukan salah, melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan khilaf. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan aku adalah Allah Ta'ala yang maha mengampuni dosa yang kalian buat. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Maka sudah tidak bisa dihindari bahwasanya kita itu senantiasa melakukan salah. Melakukan salah, melakukan dosa, melakukan khilaf, melakukan maksiat. Dan memang manusia itu tempatnya salah. Manusia tempatnya salah.
kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti buat salah. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang buat salah tadi adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Maka manusia yang baik bukan manusia yang tak punya salah. Tidak ada. Selain para nabi, para rasul, maka tak ada. Para nabi, para rasul maksum. Sementara kita semua, kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu pasti buat salah. Dan sebaik orang yang bersalah tadi, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka manusia yang baik tadi manusia yang bukan tak punya salah, tak ada. Tapi manusia yang baik ketika dia bersalah, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari banyak dosa kita. Dosa. Nabi SAW sabdakan, innallaha atau kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Dicatat, ditulis bagi anak Adam tersebut bagiannya dari zina. Anggota badan kita ini buat zina. Dan tidak bisa dihindari itu. Pasti tidak bisa dihindari, kata Nabi SAW. La mahalata. Fal ainani zinahuma. Adapun mata itu zinanya dengan melihat. Kita zina mata dengan melihat. An-nazru. Wal udhunani. Adapun zina telinga dengan al-istima', mendengar. Mata kita, cobalah di jalan itu. Bisa nggak kita menghindari melihat perkara yang haram, yang orang buka aurat? Di tengah jalan tutuplah mata coba. Gimana kita tutup mata sedang kendaraan? Mau nak mau, suka nggak suka, akan terjerumus itu. Zina mata dengan melihat, zina telinga dengan mendengar, wal lisanu, zina lisan, lidah kita dengan kalam, dengan berbicara, wal yadu, adapun zina tangan dengan memegang, kata Nabi, wal rijlu, zina kaki dengan berjalan. Maka tidak bisa dihindari di perbuatan dosa ini, perbuatan salah, perbuatan khilaf. Bahkan disebut mata kita berzina, telinga kita berzina, tangan kita berzina, pikiran kita, kemudian kaki kita, anggota badan kita ini. Maknanya itu kita itu banyak buat salah. Kita itu banyak buat dosa, banyak buat maksiat. Lalu bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita suatu amal-amalan atau zikir-zikir, amalan zikir-zikir dan amalan lainnya, yang mana apabila kita amalkan, maka dosa-dosa tadi akan Allah ampunkan. Maka ada berapa zikir, doa, amalan, kalau kita amalkan, maka dosa-dosa kecil tadi akan diampuni oleh Allah. Tapi betul-betul dia mau minta ampun pada Allah, bukan disepelekannya, atau bukan, oh itu kan cuma dosa kecil, asalnya terus dia lakukan. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa disebut dosa kecil apabila dilakukan secara terus menerus. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Kecil nampaknya itu kecil dosa tersebut. Tapi kalau dilakukan secara terus menerus, lama-lama akan menjadi besar. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja beberapa zikir yang mana kalau kita zikirkan, kita amalkan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, kalau pernah pergi ke laut kita ke laut, apalagi di tepi-tepi laut itu, kita akan tengok buih-buih. Atau tengah laut tengok buih-buih. Di mana kita tengok, di situ ada buih-buih di lautan. Begitu banyaknya itu buih di lautan. Maka kata Nabi, walaupun sebanyak itu,
atau lebih banyak daripada itu lagi dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan tadi, maka tapi dosa kecil, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini banyak juga dah kita amalkan insyaallah. Apa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, dubura kulli salatin, sehabis salat fardu, thalathan wa thalathina, tasbih thalathan wa thalathina, 33 kali, wa hamidallah, dan bertahmid kepada Allah, thalathan wa thalathina, 33 kali, wa kabbarallah, dan bertakbir kepada Allah, thalathan wa thalathina, 33 kali, wa qala, lalu dia mengucapkan, menyempurnakan tamam mi'ah, menyempurnakan yang ke-100-nya dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini alhamdulillah kita amalkan. Habis sholat fardu kita zikir nih 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, lalu kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri, diampunilah dosa-dosa dia walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, maka sehabis sholat jangan cepat pergi. Habis sholat kita duduk berzikir dulu. Ini assalamualaikum, assalamualaikum, push gitu kan. Duduk dulu, zikir dulu. Ini rugi 33 kali. Maka kadang-kadang tak tahu dalilnya, tapi dah sering diamalkan. Mau besar zikirnya, mau pelan zikirnya, tidak ada masalah. Oh, saya mau zikir keras, tidak apa-apa. Bahkan zikir keras itu zaman Nabi sudah ada. Inna raf'as saut, kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah SAW. Bahwasanya mengeraskan suara berzikir sehabis selesai sholat, habis selesai sholat fardu, itu sudah ada pada zaman Nabi SAW. Kadang kalau tak keras zikirnya, pelan semuanya, lama-lama tidur. Kadang-kadang tak tahu entah berapa bilangan tadi, bilangan tak tahu tadi. Keras zikir. Kalau keras zikir kita, kadang orang yang tak biasa zikir dengar suara itu dia pun ngikut juga. Subhanallah, lama-lama dia ikut subhanallah, ngikut juga. Kecuali semuanya kita dah paham zikir itu, mau dipelankan tidak apa-apa. Jadi dua-duanya benar. Jangan pula sampai salah menyalahkan. Senang orang yang tak berzikir. Yang besar salah, yang pelan salah, akhirnya orang yang tak berzikir yang senang mereka. Maka ini, habis sholat, duduk sejenak, kita berzikir, bertasbih, bertahmid, kemudian bertakbir, ditutup dengan tadi, lalu Allah ampunkan dosa-dosa kita, walaupun dosanya itu sebanyak buih yang di lautan. Kemudian, yang kedua, ini sama, tapi ditambah dengan tahlil. Ada tahlilnya. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, man sabbahallah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, dubura kulli salatin maktubah, sehabis salat maktubah, salat fardu, mi'ata marrah. Tapi ini bilangannya mi'ata marrah, 100 kali. Wa hallala, dan dia bertahlil la ilaha illallah, mi'ata marrah, 100 kali. Wa kabbaral, dan dia bertakbir Allahu Akbar, mi'ata marrah, 100 kali.
ghufirat dzunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahri. Diampunilah dosa-dosa dia walaupun dosa itu lebih banyak lagi daripada buih yang ada di lautan. Ada tahlilnya. Nah, tadi sudah, ini tahlilnya itu. Tahlil. Nah, itulah. Kadang kita tak tahu dalilnya. Para alim ulama dulu mengajarkan kepada kita, kita amalkan. Nah, tapi sekarang orang tanya apa dalilnya? Ini dalilnya. Bertahlil kita. Habis sholat, tahlil 100 kali. Nah, kalau dalam hadis satu lagi, secara khusus, tadi sholat 5 waktu. Jadi 5 waktu boleh tahlil juga. Kadang kita masjid kita cuman subuh dengan maghrib. Tapi masjid raya ada 5 waktu tahlilnya. Ya Pak Imam. Ada Pak Imam masjid raya. Masjid raya 5 waktu tahlilnya. Itu Pak. 5 waktu tahlilnya. Apa dalilnya? Ya ini dalilnya tadi. Sholat 5 waktu tahlil. Terus yang subuh, ini juga secara khusus lagi sholat subuh. Wa anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha dubura kulli salatin. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah habis salat al-ghada, salat subuh, mi'ata tasbihah, 100 kali tasbih, wa halala mi'ata tahlilah, dan tahlil 100 kali, wa kabbara mi'ata takbirah, dan takbir 100 kali, ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Diampunilah dosa-dosa dia walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Wah. Tapi tadi jangan berarti dosa saya sudah diampuni lalu kita seenaknya saja melakukan dosa. Itu tak boleh. Tak boleh. Nah, ini dosa-dosa kecil tadilah yang tak bisa dihindari. Pergi keluar nampak, dengar, lihat. Ini dah dosa kita. Kadang-kadang bicara kita tidak terkontrol, tak terkendali. Dosa juga nanti. Maka dengan kita lakukan ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian, zikir pagi dan zikir sore hari. Apa yang kita zikirkan yang menghapuskan dosa kita? Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha mi'ata marrah wa idza amsa mi'ata marrah subhanallah wa bihamdihi. Ini pendek. Subhanallah wa bihamdihi. Barang siapa yang menzikirkan, yang mengucapkan di pagi hari 100 kali dan di sore hari 100 kali. Pagi hari 100 kali, sore hari 100 kali. Apa yang diucapkan, yang dizikirkan? Subhanallah wa bihamdihi. Pendek. Mudah ngapalnya. Subhanallah wa bihamdihi. 100 kali. Apa fadilahnya? Ghufirat dzunubuhu wa in kanat aktsara min zabalil bahri. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun ada dosanya itu lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Subhanallah wa bihamdihi. Itu. Kalau yang itu pagi habis subuh juga. Habis subuh zikir-zikir habis sholat. Lalu menjelang isyraq tempat kita baca ini 100 kali. Habis asar tidak ada sholat sunnah. Makanya habis subuh itu tak ada sholat sunnah. Habis subuh tidak ada ba'diyah subuh. Ba'da subuh tidak ada. Habis asar tidak ada juga ba'diyah asar. Maka bagaimana? Duduk berzikir. Duduk zikir. Zikir-zikir baca Quran. Zikir ini amal-amal kan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali. Allah ampunkan dosa-dosanya. Ya mudah. Nah, kalau yang hadis lagi itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu memberatkan timbangan. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. 2 kalimat
ringan di lidah, mudah diucapkan, tapi berat di timbangan. Nah, ini zikirnya tambahkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ini. Nah, ringan di lidah. Tapi kalau dah lemah iman kita, yang ringan itu payah diucapkan. Padahal Nabi SAW sabdakan ringan di lidah, mudah diucapkan, ringan di lidah kita mengucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat di timbangan itu. Tapi kalau sudah lemah iman, yang mudah-mudah itu sulit. Tapi kalau kuatlah iman kita, dari rumah ke sini mudah jadinya. Bangun malam mudah jadinya. Baca Quran mudah, zikir ini mudah. Ini iman ini. Sudah berapa? Olah berapa lah? Empek no. Yang ke-5 nih. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi ahadun, lain rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidaklah ada seseorang di permukaan bumi ini membaca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, melainkan illa kufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabalil bahri. Diucapkannya itu sekali. Tidaklah ada orang penduduk bumi ini mengucapkan itu sekali aja, melainkan Allah hapuskan dosa-dosa dia, walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ini sekali. Kalau tadi 100 agak banyak, ya kan? Itu sekali. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali. Baca sekali dengan penuh iman wal ihtisab, dengan penuh keyakinan dalam hati dan mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi ngucapnya itu pun mesti dengan iman juga. Tak sembarang ucap. Sembarang ucap. Kadang-kadang kita beristighfar juga, tapi istighfar itu tak kemana-mana perginya. Maka istighfar dia itu perlu diistighfarkan lagi. Istighfarnya itu perlu diistighfarkan lagi tuh. Istighfar perlu diistighfar lagi. Jadi walaupun dihapuskan dosa, tapi dengan betul-betul kita tawajuh, konsentrasi, betul-betul dengan keimanan kita, tidak ada ragu-ragu, betul ihtisab, mengharapkan dihapuskan dosa kita kepada Allah Ta'ala. Ucap itu, maka Allah hapuskan dosa. Tapi kalau ragu-ragu, zikir ikut tak hapuskan dosa, tahindo hapuskan dosa, tidak jadi. Kalau ragu tidak jadi dia. Mesti dengan konsentrasi. Kalau bisa menghadap kiblat, duduk. Terlebih lagi ketika dia zikir itu berlinanglah air matanya, ya kan? Fafaut ainahu, berlinang air mata. Sudah 5. Yang ke-6. Apal bu'nya. Lai hafal bu'nya. Beko banyak ambil belum, lupa belum. Lah banyak ambil belum. Tak mudah. Zikir habis solat. Kemudian zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi, zikir sore. Subhanallah wa bihamdihi, pendek kan? Subhanallah bihamdihi. Kemudian baca yang sekali tadi itu aja. Kalau ini kapan waktunya terserah. Kalau yang tadi itu terserah aja kapan waktunya, tidak apa-apa. Baca sekali. Maka masukkan aja zikir pagi itu. Baca sekali. Kemudian yang ke-6. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, ini ketika mau tidur, man qala hina ya'wi ila firashihi, barang siapa yang ketika dia hendak tidur, meranjak ke tempat tidurnya, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini agak panjang sedikit. Ketika naik ke atas tempat tidur, mau tidur, dibacanya ini. Zikir sebelum tidur. Sebelum tidur. Ini penting juga. Namanya orang tidur. Kalau tidur itu tidak ada jamin subuhnya itu, paginya itu dia bangun, tidak ada jamin tuh, tidak jaminan. Nah, maka sebelum tidur baca ini. Ghufirat dzunubuhum wa in kanat mithla zabadil bahri wa qala aktsara min zabadil bahri. Akan diampuni semua dosa-dosa dia walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Dalam riwayat lain aktsara min zabadil bahri, walaupun lebih banyak dari buih yang ada di lautan. Nah, ini. Jadi sebelum tidur. Nah, ini penting juga sebelum tidur tadi. Ya, mudah-mudahan baca itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Lalu paginya dapat kabar. Nah, sudah pulang, ya kan? Diampuni dosa-dosanya. Sudah 6. Kemudian yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Yang ketujuh nih, ini bisa kita amal nih. Apalagi setiap GSSB nih. Ini bisa diamal. Man qada fi musalla. Barang siapa yang duduk di tempat sholatnya. Hina yansarifu min salati subhi. Ketika selesai daripada sholat subuh. Sholat fardu subuh. Habis sholat subuh, duduk di tempatnya. Atau kita di masjid ini, dia masih berada dalam masjid dalam keadaan berwudu. Hatta yusalli rak'atai duha, sampai dia salat 2 rakaat salat sunnah duha. Ini duha. Habis subuh mau dia pengajian, mau dia baca Quran, dia berzikir, dia dalam masjid, batal wuduknya dia wuduk lalu masuk masjid lagi. Tapi la yaqulu illa khairan. Tapi dia tidak mengucap berbicara kecuali bicaranya itu yang baik-baik saja. Jadi kalau bicara itu baik-baik saja. Jangan sampai bicara dunia. La yaqulu illa khairan. Dan tidak bicara kecuali yang baik-baik saja. Cara-cara yang bagus. Ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat aktsaru min zabalil bahri. Diampunilah dosa-dosa dia walaupun dosanya itu lebih banyak. Lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Nah, inilah kadang-kadang koordinator GSSB, jangan takut bu, gitu kan, kehilangan sholat isyroknya. Kalau sudah lewat isyrok itu, sudah lewat ya. Kalau isyrok, dapat isyrok. Habis isyrok, baru duha. Tapi kalau sudah lewat waktu isyroknya, 10-15 menit paling waktu isyrok itu, sudah lewat, maka langsung saja niatnya duha. Atau kita sholat di tempat kita. Kita sholat di masjid kita, lalu kita pergi ke masjid ini. Nah, kalau untuk isyrok, nggak dapat lagi. Kalau untuk isyrok, nggak dapat lagi. Karena isyrok itu di mana dia sholat, dia di situ itikaf. Itikaf dia situ sampai waktu isyrok, lalu sholat dia. Nah, ini yang dapat isyrok tadi. Tapi kalau dia sudah pergi ke masjid lain, lalu dia ikut di sini, dia sholat di sana, ikut di sini. Sampai waktu isyrok. Lalu orang-orang sholat isyrok, dia nggak niat isyrok. Tapi dia niatnya duha. Duha dia dapat. Ya apa fadilahnya? Yang lebih banyak lagi. Seperti diampunilah dosa-dosa dia walaupun lebih banyak dosanya itu daripada buih yang ada di lautan. Nah, jadi jangan takut. Ya kalau dapat isyrok, alhamdulillah. Ini isyrok, habis isyrok duha, tambah lagi. Dalam riwayat ini 2 rakaat, tapi dalam riwayat lain lagi 4 rakaat. 4 rakaat dia. Duhanya 4 rakaat. Nah, ini sudah duha. Sudah 7. Sudah 7. Yang ke-8 lagi. Nah, ini kita tutup. Kita tutup sampai sini ya. Yang ke-8. Ini habis subuh lagi. Man qala ba'dal fajri
barang siapa yang mengucapkan setelah salat fajar, salat subuh, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Dalam riwayat lain, wa ba'dal asri, setelah salat asar, thalatha marrat, 3 kali. Apa yang diucapkan? Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaiha. Ini kan kita amalkan juga ini. Maka dibacanya itu 3 kali. Kufirat khotoyahu wa inkat mithla zabril bahri, akan dihapuskan dosa-dosanya, salahnya, walaupun salahnya itu semisal buih yang ada di lautan. Alhamdulillah. Ini zikir-zikir ini diantaranya sudah kita amalkan, tinggal kita istiqomahkan, dan yang belum maka kita amalkan. Artinya habis sholat kita duduk, kita berzikir, selesai imam berzikir, barulah kita berangkat. Akan tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang betul-betul tak bisa kita habis sholat itu, ya apalagi dalam safar, gitu kan? Apalagi dalam safar, apalagi ada sesuatu hal yang tak bisa kita tinggal. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka jangan tinggalkan istighfar tadi. Istighfar jangan tinggalkan. Kemudian bisa Allahumma antas salam yang pendeknya, kemudian ayat kursi. Kemudian kalau tak bisa lagi kita pergi kita itu ke tempat kita, keperluan kita yang tak bisa ditinggalkan, kita dalam keadaan berzikir. Atas kendaraan itu kan sempurna, subhanallah, 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 sempurna kan. Zikir-zikir sempurnakan. Ini masih banyak lagi zikir-zikirnya, lebih kurang ada 15. Kita cukupkan sampai di situ karena waktu isya pun sudah masuk. Pakai pertanyaan? Enggak. Ada pertanyaan? Enggak ada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk dapat mengamalkan dan menyampaikannya kepada yang belum mendengarkannya. Ada yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah atas kesilapan saya minta ampun kepada Allah taala subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf pada Pak Ibu, orang-orang tua kami. Sempurna majelis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.